Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali tentang materi bilangan bulat. Untuk saat ini yang kita bahas adalah FPB dan juga KPK. Apa pengertiannya dan juga bagaimana cara menentukan FPB dan juga KPK? Mari kita simak. Baik, pembahasan pertama itu tentang pengertian dari FPB. Maka di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan FPB itu adalah faktor terbesar yang sama dari minimal itu ada 2 bilangan atau lebih, itu juga bisa. Ya, apa? Faktor terbesar. Ya. Ada kata faktor terbesar, itu yang menjadi kuncinya. Kemudian bagaimana cara menentukan FPB-nya? Yang pertama itu bisa dengan melakukan pembagian bersusun atau dengan tabel yang bersusun. Yang kedua adalah dengan faktorisasi prima. Contoh soalnya, ada bilangan ini FPB dari 12 sama 18 itu adalah 6. Cara yang pertama adalah dengan tabel, yaitu 12 sama 18 ya. Kita buktikan apakah benar 6. Kalau kita pakai tabel, maka caranya seperti ini. Ya, 12 sama 18 itu bisa dibagi angka berapa? Nah, pembaginya ini harus angka-angka prima ya. Angka prima itu berapa saja? 2, 3, 5, 7, kemudian berapa? 11 ya. 13 dan juga 17 dan seterusnya. Masih ada lagi. Tapi di sini untuk angka 12, kita kembali lagi, 12 harus dibagi dengan angka prima. Kira-kira bisa dibagi dengan angka berapa? 12 dan juga 18, yaitu angka 2. 2 dan juga 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 18 bagi 2 hasilnya adalah 9. Nah, karena 2 ini bisa membagi 12 dan juga 8, maka kita lingkari. Nah, kemudian lagi 6 sama 9 bisa dibagi dengan angka berapa? Mungkin dibagi dengan angka 3 saja ya. Oke, kalau dibagi dengan 3, 6 itu hasilnya adalah 2, sementara 9 hasilnya adalah 3. Oke, karena dia bisa membagi 6 dan juga 9, maka kita lingkari. Kemudian selanjutnya 2 sama 3, ini bisa dibagi dengan berapa? 2. Kalau dibagi dengan 2, maka si 2 jadinya 1, sementara 3 bisa enggak? Enggak bisa. Karena dia enggak bisa dibagi dengan angka 2, maka tetap kita tulis 3. Karena si 2 ini hanya bisa membagi 2 dan tidak bisa membagi angka 3, maka kita tidak kasih lingkaran. Kemudian yang terakhir ya, ada angka 1 dan juga 3 bisa dibagi dengan angka berapa? Kita bagi angka 3. Yang 1 tetap 1, yang 3 jadinya adalah 1. Maka karena 3 tidak bisa membagi 1, dia hanya bisa membagi angka 3, maka tidak kita lingkari. FPB itu didapatkan dari yang dilingkari-lingkari ini. Berarti berapa? 2 kali 3. Hasilnya adalah 6. Oke, ini cara pertama. Cara yang kedua, kita ganti warna pensil ya. Cara yang kedua adalah dengan faktorisasi prima. Contohnya 12, kita pakai pohon faktor ya. 12 bisa dibagi angka berapa? 2. Kalau dia dibagi dengan angka 2, maka sisanya ada 6. 6 bisa dibagi dengan angka 2 dan juga berapa? 3. Maka si 12 faktornya adalah 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 2 kali 3. Sementara 18 itu bisa dibagi 2, oke bisa. Kemudian hasilnya adalah 9. 9 dibagi jadi 3 dan juga 3. Ya, maka si angka 18 itu sebenarnya sama dengan 2 kali 3 dikali dengan 3 lagi. Hasilnya berapa?
2 kali 3 pangkat 2. Nah, kalau FPB itu kita mencari di antara bilangan ini, kita pilih angka yang sama. 2 itu di 12 juga ada, di 18 juga ada, dia sama ya. Kemudian di angka 3 itu juga ada di angka 12 dan juga angka 18. Maka dari ini, karena di sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 3, di sini juga ada 3, maka kita pilih yang pangkatnya paling kecil. Kalau 2, di mana pangkatnya paling kecil? Ya 2 yang bawah ya. Kemudian 3, mana yang paling kecil pangkatnya? 3 yang atas. Maka FPB-nya adalah ya 2 kali 3, hasilnya sama 6. Oke. Itu yang pertama tentang FPB. Nah, sekarang tentang KPK. Kalau tentang KPK, dia kebalikannya ya. KPK itu adalah kelipatan terkecil yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Langsung saja contoh soalnya. Kita bisa kerjakan dengan 2 cara yang sama, tabel bersusun dengan faktorisasi prima. Oke, ada soal KPK dari 6 sama 8. Oke, kita pakai tabel dulu ya. 6 sama 8 kita bagi dengan angka yang sama. 6 sama 8 bisa dibagi dengan angka 2. Oke, jadinya hasilnya adalah 3, sementara ini hasilnya 4. Oke, kita lingkari. Kemudian kenapa dilingkari? Karena dia bisa membagi kedua angka ini. Kemudian kita bagi dengan angka 2 lagi. 3 tetap 3 ya. Kita tetap 3, sementara 4 jadinya adalah 2. Kita nggak lingkari karena hanya bisa membagi angka 4. Kemudian dibagi lagi dengan angka 3, hasilnya di sini adalah 1, sementara di sini tetap 2 karena nggak bisa dibagi. Sekali lagi tidak dikasih lingkaran. Kemudian terakhir dia dibagi dengan angka 2. Di sini 1, tetap 1, dan juga yang 2 jadinya 1. Maka mana KPK-nya? KPK itu adalah seluruh hasil perkalian dari ini. Maka KPK itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. 8 kali 3 hasilnya adalah 24. Bener ya. Kemudian cara yang kedua dengan pohon faktor. Sekali lagi ya, 6 sama 8. Kalau 6 bisa dibagi 2, maka dia hasilnya 3. Stop sampai sini. Adapun 8, dia bisa dibagi dengan angka 2, hasilnya 2, dan juga dia hasilnya 4. Dan 4 bisa dibagi dengan 2 dan juga 2. Maka kalau 6 itu faktornya adalah 2 kali 3, sementara kalau 8 faktornya adalah 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3. Nah, seperti itu. Nah, kalau KPK bagaimana? Nah, KPK kita pilih pangkat yang paling besar. Kita pilih pangkat yang paling besar berarti apa? Yang jelas 2 pangkat 3 yang terpilih, kemudian yang terakhir adalah di sini adalah angka 3. Kita pilih ini. Maka hasilnya adalah KPK sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 atau 8 kali 3, hasilnya 24. Oke, sama ya. Oke, sama. Baik, kemudian selanjutnya disebutkan di sini tentang perbedaan KPK dan juga FPB. Kalau ke FPB itu adalah faktor terbesar yang sama. Sementara kalau KPK faktor terkecil yang sama. Baik, kita kerjakan latihan soal yang lain. Oke. Ada yang satu ya, nomor 1 itu FPB dari 16 sama 24. Saya cenderung pakai ini ya, cara tabel ini saja. Ini lebih mudah. Bagi 2, 16 jadinya adalah 8, 24 jadinya 12. Karena dia bisa dibagi keduanya,
atau bisa membagi keduanya, kita lingkari. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 4. Kemudian di sini ada 6, kita lingkari lagi. Kemudian di sini ada 2 lagi, di sini jadinya 2, di sini 3, kita lingkari lagi. Nah, di sini kemudian 2, baru kemudian 1, karena dia nggak bisa bagi 3, dia tetap 3 dan dia tidak dilingkari. Kemudian 3 sama 1 kita bagi dengan 3, 1 tetap 1, 3 jadinya 1. Maka FPB nya 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Oke, nomor 2 KPK nya nih yang kita cari. KPK dari 12 sama 15. Oke, kita bagi 3, hasilnya 4. Kalau di sini 5, kemudian kita bagi dengan 2 lagi. Kalau dibagi 2, maaf ya, dari 3 itu bisa membagi 12 sekaligus, bisa membagi 15, maka kita kasih lingkaran. Adapun 4 bisa dibagi dengan 2, sementara 5 tetap karena dia bilang prima. Kemudian kita bagi 2, kemudian kita bagi ini jadi 1, ini tetap 5, kita bagi dengan 5, hasilnya 1 dan 1. Oke, maka KPK itu seluruh bagian ini ya, seluruh bagian ini. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 3 kali 2 kali 2 kali 5. Berarti apa? Nah, kalau ini 15 ya, kalau yang ini 4, jadinya 15 kali 4, hasilnya adalah 60. Soal ketiga, 2 siswa berolahraga setiap 4 dan 6 hari sekali. Kapankah mereka bertemu? Maka kalau seperti ini kita mencari berarti apa? Mencari di bilangan terkecil mana kedua angka ini bisa ketemu. Bilangan terkecil. Ingat kalau ada kata terkecil, kita fokus ke KPK. KPK itu apa? Kelipatan terkecil yang sama. Kalau FPB itu faktor terbesar atau faktor maksimum, bilangan maksimumnya. Kalau nanti dipakai itu di soal keempat. Cuma soal ketiga itu kita pakai KPK. Sekali lagi 4 dan juga 6 kita bagi 2, sini 2, di sini 3. Karena dia membagi keduanya, maka kita kasih lingkaran yang ketiga ya, nomor 3. Kemudian kalau yang ini 2, di sini 1, kemudian ini tetap 3, kita bagi lagi dengan angka 3. 1 tetap 1, di sini 1. Kita bagi sampai di paling bawah 1 ya. Ya, bisa dilihat di sini. Maka KPK-nya kita tulis ini saja, 2 kali 2 kali 3. Hasilnya adalah 6 kali 3, 4 kali 3, yaitu 12. Di hari ke-12 kedua orang siswa itu bisa bertemu. Kemudian keempat ada 18 sama 30. Berapa kantong terbanyak? Jadi ada 18 jeruk dan juga 30 apel ingin dibagikan dengan sama banyak. Misalkan ada orang yang ingin sedekah jeruk sama apel, supaya semua dapat rata, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah supaya jumlah kantongnya banyak atau jumlah penerima hadiah itu banyak, penerima sedekah itu banyak. Bagaimana caranya? Kita pakai FPB. Maka untuk 18 30, kita bagi, bisa dengan 2, hasilnya 9, 30 jadinya 15. Kemudian kita ambil 3 ya, dan 2 tadi bisa membagi keduanya, kita lingkari. Sementara 3 itu 3, dan di sini hasilnya 5. Kemudian 3 lagi, karena 3 bisa membagi keduanya, kita lingkari. Kemudian 3 sama 5 kita bagi dengan 3, di sini 1, di sini tetap 5, kita nggak lingkari. 5,
Hasilnya hasil 1, kemudian di sini hasilnya 1. Oke, maka FVB yang dilingkari saja, maka FVB nya adalah 2 kali 3. Hasil berapa? Hasilnya adalah 6. Ya, berarti ada 6 kantong yang perlu disiapkan, atau maksimal dibagi jeruk dan juga apelnya menjadi 6 kantong supaya hasil baginya itu rata. Oke, begitu saja untuk materi kita hari ini di channel kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.